Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah semua sehat ya. Jadi Alhamdulillah. hari ini kita harus bersemangat. Coba tengok kanan dan kirinya. Ada teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada Bu. Setia. Oh ya, sebelumnya kita belum berdoa ya. Sekarang Ibu minta absen 5 untuk memimpin berdoa. Absen 5 siapa? Putri. Saya, Bu. Ya. Depan duduk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Tadi Cynthia ya tidak masuk. Alasan ada suratnya? Ada Bu. Alasannya apa? Kakinya Bu. Kakinya ngiler, semoga lekas sembuh. Baik, pada pagi hari ini coba bukunya semua dikeluarkan, disiapkan. Pensil, alat tulis. Sudah? Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7. Temanya kepemimpinan. Dibuka buku siswanya. Ada yang ketinggalan? Enggak. Ya, pintar. Jadi subtemanya subtema 1, kepemimpinan di sekitarku. Kalau kita mendengar tentang kepemimpinan, kira-kira yang kalian pikirkan apa? Presiden Bu. Presiden, terus Ketua ketua kelas. Di sini ketua kelasnya Riza. Baik. Ibu punya foto. Ada yang tahu ini siapa? Bapak Presiden. Pak Jokowi. Pertanyaannya, siapakah nama beliau? Joko Widodo. Joko Widodo. Betul. Kemudian profesi. Profesinya Bapak Jokowi, dia Presiden Indonesia Bu. betul sekali. Jadi Bapak Jokowi merupakan presiden atau pemimpin Indonesia. Kemudian sebutkan nama pemimpin yang kamu ketahui. Kemudian sebutkan alasanmu. Ada yang bisa menyebutkan pemimpin yang kamu ketahui? Nama-namanya siapa saja? Runggi? Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Ya, betul. Alasannya kenapa Runggi menyebutkan nama Pak Soekarno sebagai pemimpin? Alasannya apa? Karena dia telah berjuang pada tahun 1945 untuk memerdekakan Indonesia. Ya, betul. Ada yang lain di sekitar kita contohnya? Putri? Riza Bu, pemimpin kelas. Ya, betul. Kalau di sekolah, nama kepala sekolah kita siapa? Pak Zainuddin. Oh, Pak Zainuddin. Betul sekali. Kalau di rumah, pemimpinnya? Ayah. Betul. Kalau begitu, setelah tadi di rumah kita menyebutkan Pak Zainuddin sebagai kepala, ayah di rumah sebagai kepala keluarga. Kemudian kesimpulannya kalau begitu seorang pemimpin itu apa? Ada yang bisa? Pemimpin. Kita lihat gambarnya dulu. Di sini ada seseorang yang memimpin di depan, kemudian ada 5 orang yang berada di bawah. Coba dipikirkan terlebih dahulu, ini gambarnya apa? Ada yang bisa? Ayo, kemarin belajar atau tidak? Ini di UN nanti akan keluar loh ya. Baik, karena semua diam, ini pemimpin adalah, ada yang bisa membacakan riset yang keras? Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Ya, betul, tepuk tangan saja. Jadi, seorang pemimpin itu adalah orang yang mengemban tugas. Jadi, pemimpin itu selalu memiliki tugas dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk bisa memimpin seseorang dan bisa mempengaruhinya. Jadi, seorang pemimpin itu sangat berat. Sekarang
kita berkelompok dulu. Kita bentuk 2 kelompok. Berhitung 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Ya, sekarang berkelompok. Ini ibu membagikan lembar kegiatan yang nantinya kalian harus kerjakan. Tapi sebelumnya kita menghadap ke sini, LCD dulu. Kita baca bersama-sama, kita pahami apa itu kepemimpinan angsa. Jadi ini ibu punya teks tentang kepemimpinan angsa. Di sini kita akan tahu seorang pemimpin itu tugasnya apa saja dan bagaimana. Dibaca 1 paragraf dulu. Putri. Ayo belajar dari kepemimpinan angsa. Di belahan bumi bagian utara musim gugur telah tiba. Sekelompok angsa bersiap melakukan perjalanan tahunannya. Mereka akan terbang ke bumi belahan selatan untuk menghindari musim dingin. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan pertama bagi angsa. Angki, si angsa cilik. Kali ini ayah Angki akan menjadi pemimpin rombongan. Ya, ayah Angki akan terbang di posisi paling depan. Perlahan ayah Angki mulai mengepakkan sayapnya. Paman Gori dan Paman Roja mengambil posisi di belakang ayah Angki. Makin lama rombongan terbang makin tinggi. Formasi huruf V makin jelas terlihat di angkasa. Angki sendiri terbang dengan santai. Ia tidak perlu susah payah menembus dinding udara. Seperti saat ini terbang sendirian karena di depannya sudah ada angsa-angsa lain yang membuka jalan untuknya. Itulah mengapa kelompok angsa selalu terbang dengan formasi huruf V. Kepakan sayap satu angsa akan membuka jalan bagi angsa di belakangnya. Sebagai pemimpin, ayah Angki tentu yang paling kuat. Ia harus mampu membelah udara dan membuka jalan bagi anggotanya. Ya, baik. Dari paragraf pertama, kalian bisa menemukan nggak seharusnya seorang pemimpin itu mempunyai sikap apa? Ayo, Putri. Tanggung jawab, Bu. Ya, betul. Tanggung jawab karena harus memimpin rombongannya. Jangan sampai seorang anggotanya itu terpisah. Wiwi. Berani. Betul sekali. Seorang pemimpin itu harus berani untuk mengambil resiko. Seperti di sini, seorang angsa itu selalu ketika di udara itu membentuk V. Ini tujuannya seorang pemimpinnya itu ada di paling depan karena memimpin rombongan untuk membuka jalan. Kemudian paragraf kedua. Ya, Bibi. Sebagai anggota termuda, Angki ditempatkan di posisi belakang bersama teman-teman sebayanya. Mereka pun memiliki tugas khusus, yaitu mengeluarkan suara muak di sambutan dengan lantang dan riuh rendah. Suara ramai menjadi penyemangat seluruh rombongan, sehingga kecepatan akan lebih stabil. Ketika matahari mulai terik menyengat, tiba-tiba ayah Angki berputar ke barisan belakang dan mengambil posisi di sebelah Angki. Rombongan secara otomatis berubah posisi. Paman Gori berada pada tempat terdepan menggantikan posisi ayah Angki. Terbentuklah formasi V yang baru. Setelah beberapa saat, ayah Angki mencoba menjelaskan, sebagai pemimpin, ayah tidak boleh memaksakan diri ketika sudah lelah, agar tidak membahayakan seluruh rombongan. Ayah harus memberi kesempatan pada angsa lain untuk menggantikan posisi ayah. Ayah yakin Paman Gori akan menjadi pemimpin yang baik, jelas ayah. Angki mengangguk paham, seorang pemimpin harus selalu mengutamakan kepentingan seluruh rombongan, tidak boleh egois dan memaksakan diri. Ya. Tepuk tangan untuk Wiwi. Membacanya sudah lancar. Dari paragraf kedua ini ada yang bisa menggarisbawahi sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin itu apa? Mengambil keputusan Indra. yang tepat, Bu. Ya, betul. Harus mengambil keputusan.
seorang pemimpin itu harus tahu kondisi anggotanya. Jadi harus mengetahui kondisi anggotanya apakah kuat ataukah tidak dan sebagainya. Ada yang lain, Riza? Mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya kalau di kelas apa, Riza? Contohnya Ada yang bisa membantu teman kelompoknya mengambil keputusan dengan voting. ya betul. Iya, Jadi ketika mengambil keputusan harus kesepakatan bersama, nggak boleh mengambil keputusan dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir itu tidak boleh egois dan memaksakan diri. Jadi seorang pemimpin itu harus selalu mendengarkan saran dari anggotanya agar menjadi pemimpin yang baik. Nah, sekarang Ibu meminta setiap satu kelompok itu membuat pertanyaan tentang seorang pemimpin. Jadi tulis pertanyaan yang sekiranya kalian belum paham. Mengerti? Iya, belum Ibu. Ya, cukup satu pertanyaan saja. Iya, tanya apa? Sudah? Baik, dari kelompok 1 coba disebutkan, dibacakan pertanyaannya. Apakah di suatu tempat selalu ada pemimpinnya? Ya, pertanyaannya apakah di suatu tempat itu selalu memiliki pemimpin? Dari kelompok 2 ada yang bisa menjawab? Ya. Ya. Alasannya? Alasannya apa? Karena jika tanpa pemimpin dalam suatu kelompok tersebut tidak akan terjadi suatu kekompakan. Ya, betul sekali. Jadi di setiap tempat itu selalu memiliki pemimpin, baik di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Karena dicatat ya, tugas seorang pemimpin itu harus mengoordinasi, harus mengatur anggota di suatu tempat. Jadi kalau tidak ada pemimpin, maka di suatu lingkungan tersebut tidak akan berjalan baik, tidak akan berjalan selaras. Itu. Kelompok 2, pertanyaannya bisa dibaca. Apakah seorang pemimpin itu harus cerdas? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Dari kelompok 1 bisa ada yang menjawab? Apakah seorang pemimpin itu harus cerdas? Harus, Bu. Ya, Putri, alasannya? Karena kan pemimpin itu harus mengatur semua anggotanya, jadi dia itu harus memiliki pikiran yang cerdas. Ya, baik 100 untuk Putri, nanti Ibu masukkan ke nilai. Yeay. Sekarang Ibu mempunyai pertanyaan lagi yang harus kalian diskusikan dengan kelompok. Yang pertama, apa saja tugas seorang pemimpin yang baik itu dan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, ditulis dulu, dijawab.
Sudah disimpan dulu untuk jawabannya. Ya. Kelompok 2 sudah. Sudah selesai ya. Disimpan dulu jawabannya. Kita akan mempelajari selanjutnya nilai kepemimpinan. Dibuka bukunya, di situ sudah dijelaskan bahwa nilai kepemimpinan itu merupakan, kita lihat dulu nilai itu artinya apa. Nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Jadi nilai itu merupakan sebuah ukuran yang dapat dikatakan baik atau buruk. Jadi kalau nilai di sekolah yang dikatakan baik itu jika contohnya kita sopan, kemudian berpakaian rapi, itu merupakan nilai yang baik. Kalau yang buruk itu mencuri, menjambak teman, dan lain sebagainya. Kalau begitu nilai seorang pemimpin itu, ada yang bisa menjawab? Nilai seorang pemimpin itu apa? Ini berkaitan dengan nomor 2, soal nomor 2 tadi. Umi, Nilai seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. ya terus Disiplin. betul, terus Berani. sudah Jujur. Ada lagi? Egois, Bu. Loh, apakah egois merupakan nilai yang harus dimiliki seorang pemimpin? Bukan, oh bukan ya, jadi bukan ya Putri. Selanjutnya ada lagi? Sama. Kita lihat bersama-sama. Jadi nilai seorang pemimpin itu satu, harus berani bicara di depan umum, tidak malu-malu. Jadi kalau ibu guru meminta kalian untuk membacakan hasil diskusi, langsung angkat tangan maju ke depan. Nah, itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Kemudian kerendahan hati. Seorang pemimpin itu tidak boleh Sombong. bagus, sombong itu tidak boleh. Dan pengertian. Jadi di sini kalau ada salah satu anggota yang sakit, kita harus mengerti sehingga tidak membebani tugas yang begitu berat. Kemudian bijaksana. Ada yang tahu bijaksana itu apa? Indra? Bijaksana itu bisa menetapkan keputusan yang diambil, Bu. Ya betul. Jadi bijaksana itu tahu keputusan yang harus diambil itu apa sesuai dengan kondisi. Dan yang terakhir itu tanggung jawab, jujur. Sebenarnya banyak sekali nilai kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Intinya semua nilai yang harus dimiliki itu merupakan nilai yang baik. Kemudian coba bisa ada yang menyebutkan siapa saja pemimpin yang ada di sekitar kita di lingkungan sekolah. Kepala sekolah. Betul. Kalau di kelas, Kelas. kalau di masyarakat, Kepala desa. betul. Kalau ketika di lingkungan masjid, apakah juga ada pemimpinnya? Namanya? Kalau kita sholat, adakah pemimpinnya? Ada. Namanya imam. Jadi di sekitar kita itu sangat banyak seorang pemimpin. Nah, Ibu sudah memiliki itu tadi lembar kegiatan bisa dikerjakan. Itu ada diagram bintang. Kalian sebutkan 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sesuai dengan bacaan kita yang pertama tadi, kepemimpinan angsa.
Sudah bisa dibaca lagi di teks kepemimpinan angsa. Jadi anak-anak di sini harus mencontoh kepemimpinan seorang angsa yang selalu kompak ketika terbang dan selalu bersama-sama. Ya, nanti lembar kegiatannya kita kumpulkan di akhir, akan kita bahas. Kemudian, ayo kita fokus lagi ke papan tulis. Ada yang bisa menyebutkan nilai seorang nilai kepemimpinan ada yang bisa menyebutkan dari teks kepemimpinan angsa tadi nilai apa yang bisa kita peroleh dari kelompok 2? Nilai kebijaksanaan. Ya, bijaksana. Ada lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Terus? Kompak. Ya. Sudah? Kelompok 1 bisa melengkapi? Berani. Berani, betul. Ada lagi? Kepedulian. Ya, peduli. Nah, dari kepemimpinan angsa tadi, jadi seorang pemimpin itu harus bijaksana, tanggung jawab, kompak, berani, dan peduli. Ini semua harus dilakukan oleh seorang pemimpin agar tercapainya persatuan dan kesatuan. Jadi, apabila kita jadi seorang pemimpin, kita harus mempunyai prinsip untuk selalu kuat dengan mengutamakan nilai persatuan agar semua kelompok ini, semua anggota bisa bersatu dan tidak terpecah belah. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kita tadi mendapat materi, mendapat ilmu apa? Lunggi? Kepemimpinan, Bu. Ya, kepemimpinan yang seperti apa? Sikap pemimpin itu harus memiliki sikap yang peduli, bertanggung jawab, berani, bijaksana, dan Ya, betul. Ada lagi dari kelompok 2 yang kita dapat dari awal sampai akhir ini apa saja? mempelajari nilai-nilai kepemimpinan. Ya, terus jadi di sekitar kita selalu ada seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu mempunyai tugas, mempunyai fungsi, dan mempunyai tanggung jawab. Coba dibuka buku siswanya halaman 70, itu ada soal lanjutan yang berkaitan dengan materi kita. Itu merupakan tugas individu yang harus kalian kerjakan. Minggu depan bisa dikumpulkan. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Baik. Ibu rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa diakhiri karena kita semua bisa mengetahui tentang kepemimpinan itu yang bagaimana, kemudian sikapnya harus apa dan tujuannya untuk apa. Baik, sekarang Ibu minta absen 6 untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Doa selesai.
Ya, Ibu harap ini pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa memotivasi kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik di masa depan. Siap? Siap. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam